Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, kesempatan, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat maghrib, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali terkait pembahasan kajian kita yang sudah agak beberapa lama kita off karena satu dan lain hal. Dulu kita membahas terkait tentang fiqhul munakahat, fikih terkait hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan. Dan dulu sudah kita bahas bersama, kita kaji pertama tentang bentuk-bentuk perkawinan yang tidak diperbolehkan. Ada nikah sighar, ya, nikah sighar. Seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, kamu saya nikahkan dengan adikku dengan syarat nanti kamu menikahkan adikmu denganku. Nah, ini nikah sighar, ya, nikah sighar ini tidak diperbolehkan. Kemudian ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bahasa kita itu kawin kontrak, pernikahan yang berlangsungnya hanya dalam tempo waktu tertentu. Ya, misalnya seorang laki-laki mengatakan pada seorang perempuan, saya akan menikahi kamu, tetapi hanya dalam waktu 1 bulan saja. Nah, begitu. Saya akan menikahi kamu hanya dalam waktu 1 bulan saja, di bulan Juli ini saja, karena musimnya musim dingin misalnya.
Setelah itu kemudian bubar selesai. Nah, ini namanya nikah mut'ah. Nikah dengan membatasi tempo waktu tertentu. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian dulu juga ada nikah muhallil, muhallil. Muhallil ini pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki ketika ada seorang perempuan sudah dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Jadi ketika ada seorang wanita dicerai oleh suaminya, istri dicerai oleh suaminya dengan talak 3, maka sang suami itu tidak boleh untuk rujuk kembali dengan istrinya. Ini berbeda kalau talak 1 dan talak 2. Talak 1, talak 2, cerai sekali, cerai 2 kali, itu sang suami masih bisa rujuk kembali kepada istrinya. Tetapi kalau sudah talak 3, maka sang suami sudah tidak boleh lagi rujuk atau kembali kepada istrinya. Rupa-rupanya si suami ini ketika melihat istrinya sudah ditalak 3, ini merasa menyesal. Wah, kok tiwasane sudah saya cerai 3 kali ya, sehingga mau rujuk kembali tidak bisa. Lalu dia menyuruh seseorang laki-laki, dah itu istri saya sudah saya cerai 3, kamu mau menikahinya? Iya, dah gini tak ragati, kamu nikahi istri saya, nanti 2 bulan saja, setelah itu nanti kamu cerai. Karena kalau sudah kamu cerai, nanti saya bisa kembali rujuk pada istri saya dulu. Kamu tak ragati dan kamu tak upai. Nah, itu. Oke. Deal misalnya. Nah, ini tidak boleh. Pernikahan seperti ini haram. Bahkan dulu Umar bin Khattab memberikan hukuman apa? Hukuman diberi hukuman. Dan 2 orang ini pernikahannya tetap tidak sah. Dan ketika si laki-laki yang telah menceraikan 3 kali itu kembali kepadanya juga tidak sah. Kenapa? Karena pernikahannya dianggap tidak ada. Ya, jadi pernikahan rekayasa. Jadi pernikahan yang kedua ini dianggap tidak ada. Nah, sang suami boleh untuk rujuk kepada istrinya yang telah dicerai 3 kali dengan syarat kalau istri tadi sudah dinikahi oleh orang lain dengan pernikahan yang Pernikahan yang alami, ya, tanpa pesanan, tanpa suruhan, dan kemudian ternyata sang suami yang menikahi tadi menceraikan kembali, baru suami yang mentalak 3 ini boleh untuk kembali kepadanya. Tetapi ketika dia menyuruhnya untuk melakukan, itu dikatakan muhallil, orang yang menghalalkannya, dan ini hukumnya tidak diperbolehkan. Baik ibu bapak para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah al-khitbatu wa ahkamuha. Khitbah pakai kha, ya, kalau pakai ha khutbah, ya. Khitbah wa ahkamuha. Al-khitbatu yaitu khitbah dan hukum-hukum yang melingkupi terkait khitbah ini. Khitbah ini kalau dalam bahasa Indonesia sering dimaknai dengan makna melamar atau dimaknai dengan makna meminang, melamar atau meminang, ya, meskipun ada dengan makna yang lain. Al-khitbatu bi kasril kha, yang dinamakan dengan khitbah dengan mengkasrarkan kha di sini, yaitu talabul mar'atu li zawajin, permintaan seorang laki-laki
kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Nah, itu namanya khitbah. Permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Itu namanya khitbah. Yang kalau di tempat kita sering dimaknai dengan tadi melamar atau meminang, ya. Ketika ada seorang laki-laki, ya, meminta kepada seorang perempuan, baik secara langsung atau tidak langsung, baik dengan kata-kata yang jelas, yang sharih, sampean tak lamar yo. Wah, ini kalimatnya narsis gitu ya. Atau dengan kata-kata sindiran, ya. Jadi khitbah itu kan begitu. Ngelamar itu kan ono sing melipir-melipir, ya. Ada yang to the point. Tapi yang melipir-melipir ini begitu diselip yang lain yang to the point, jadi marah-marah, salah dhewe ora cetha. Tapi sebenarnya itu termasuk khitbah. Ya, nanti ada hukum-hukum terkait tentang itu. Bagaimana kalau seorang sudah dipinang, ya, ada seorang laki-laki meminang seorang perempuan, bolehkah perempuan itu, ya, bolehkah perempuan itu menerima pinangan orang lain, ya? Karena itu sering terjadi. Jadi seorang wanita sudah dilamar, sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Tetapi ternyata di waktu yang lain berikutnya si wanita ini menerima pinangan orang lain, lamaran orang lain, ya. Pernah terjadi tidak seperti itu? Ya. Dan saya Kusnon tidak menipu bapak-bapak di sini. Cerita pahit, ya. Boleh tidak seperti itu? Ya. Sebenarnya kalau seorang wanita telah dipinang oleh, ya, laki-laki, seorang laki-laki, selama begini, selama si wanita itu belum menerima lamarannya, maka si wanita itu masih boleh untuk menerima pinangan orang lain selama belum menerimanya. Jadi kalau belum menerima masih bebas, belum ada apa? Belum ada ikatan, karena memang baru meminang, belum ada jawaban, ya. Ini saya bermaksud untuk melamar, meminang putri bapak. Terus pundi pak? Ya ini kok anak saya masih menunggu jawaban, belum jawab. Ditunggu saja ya Dik. Oh nggih pak. Ketika masih mengatakan ditunggu, seminggu lagi ditanyakan lagi, kok belum ada jawaban misalnya. Dan ketika belum menerima lamaran orang lain, menerima lamaran seseorang, maka sebenarnya ia masih boleh untuk menerima pinangan, dan seorang laki-laki lain masih boleh untuk meminangnya jika ia tahu bahwa si wanita itu belum menerima pinangannya. Atau yang kedua, seorang laki-laki, ya, telah meminang seorang perempuan, tetapi kemudian si laki-laki ini meninggalkannya. Wis dipinang ora dopeni, tinggal lunga, ora cetha dan ndak jelas misalnya. Ketika sudah meninggalkannya, maka boleh ada seorang laki-laki lain untuk meminangnya. Misalnya ya, ada si A hendak meminang si B. Dengar-dengar si B ini sudah dipinang oleh si J. Tapi sudah lama kok enggak tahu kabarnya. Terus kemudian karena penasaran ditanya, karena sama-sama gentleman, Mas J misalnya, jenengan dulu pernah meminang siapa tadi? B, ya lupa ya. Jenengan tadi dulu sudah meminang si B ya. Oh iya, nah gimana? Nah, sudah lama toh, diteruskan kok ndak toh? Ora, tak tinggal. Itu kan zaman dulu. Sekarang kan wis aku golek sing modele sing liyane. Nah, terus kalau kemudian
di apa namanya, kemudian saya lamar boleh enggak? Oh boleh, kono, wis tak tinggal. Dia sudah dipinang tapi ditinggalkan, boleh untuk dipinang laki-laki lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan, kemudian datang laki-laki lain meminta izin kepada laki-laki itu untuk melamarnya, padahal sudah diterima lamaran itu, ya. Si A misalnya telah melamar si B dan lamarannya sudah diterima, senang sudah. Datang si C, ini teman karib si A ini. Kemudian dia tanya, Mas, sampean wis itu ngelamar fulanah po? Oh sudah. Oh wah, bejo sampean. Kok bejo to? Wah pancen aku aja ya matuk karo kae. Misalnya kan. Nah, terus wah gandeng dilamar ya wis ra sida. Ora apa-apa. Oh nek pancen sampean rek ngelamar ya kono. Aku oleh paling sampean ya ditolak. Misalnya seperti itu. Padahal ndak tahu kalau si C ini lebih keren daripada si A misalnya, penampilannya, kemudian cincinnya, kemudian pakaiannya. Begitu kemudian si C melamarnya, ternyata si B menerima si C dan membatalkan pada si A. Bolehkah? Boleh, karena si A telah membolehkannya. Wah, gimana itu? Salahi dewe, karena dia sudah membolehkan. Ini kondisi ketika seorang laki-laki meminang seorang perempuan. Hakikatnya seorang wanita yang dipinang oleh seorang laki-laki tidak boleh dipinang oleh orang lain kecuali dalam 3 kondisi tadi. Ya, yang pertama, ya, yang dipinang belum menerimanya. Yang kedua, yang meminang yang pertama telah meninggalkannya. Dan yang ketiga, si peminang itu telah membolehkan laki-laki lain untuk meminangnya. Baik, ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Al-khitbatu bikasril kha. Yang namanya khitbah itu adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Fa in ujiba ila talabihi fala ya'du kaunahu wa'dan bizawaj. Dan ketika pinangan itu diterima, ini rambu-rambu ini. Ketika pinangan itu diterima, fala ya'du kaunahu wa'dan bizawaj, maka dengan sebab pinangan itu si wanita tidak boleh diperlakukan sebagaimana kalau wanita itu sudah dinikahi. Saya ulangi, ini implikasi hukum ini, ya. Ketika seorang laki-laki meminang seorang perempuan gitu, kemudian pinangan laki-laki ini sudah diterima, wis ditompo begitu, gempun kalau tampi, maka kedudukan wanita yang dipinang itu tidak boleh diperlakukan sebagaimana dia sudah dinikahi. Ini harus rambu-rambu yang perlu kita jelaskan. Karena memang begini, kadang karena ketidakfahaman, ketika wanita itu sudah dipinang, baru dipinang, itu wis kaya nggone, wis kaya apa namanya? Wis kaya bojone dhewe, sudah wis bebas pokoknya. Pergi ke sana kemari, bersinggolan, bermacam-macam. Ini yang kadang terjadi di masyarakat kita. Baru dipinang, itu wis kaya apa namanya? Wis kaya bojone. Apalagi sudah dipinang, belum saja wis meh kaya. Apalagi ketika sudah dipinang. Padahal begitu. Ketika pinangan seorang laki-laki itu diterima,
maka tidak boleh. Tidak boleh. Itu dianggap sebagaimana perkawinan. Wala yun'aqadu bihadzan nikah, dan tidak boleh, ya, tidak boleh pinangan ini mengikatkan dirinya seperti ia telah menikahinya. Fadadhillul mar'ata ajnabiyyah anhu hatta ya'qida 'alaiha, dan wanita yang dipinang itu tetap dia wanita ajnabi, hukumnya tetap masih orang lain. Saya ulangi, wanita yang telah dipinang itu hukumnya masih menjadi atau seperti wanita lain, ya, yang belum ada ikatan sama sekali. Ini yang belum banyak difahami, atau sudah difahami tapi sengaja menerjangnya. Karena memang, ya, pinangan ini masih hanya dalam pembukaan saja, belum sampai kepada pernikahan, baru nembung. Ya, seorang laki-laki meminta para seorang perempuan untuk menikahinya. Fal hidbatu muqaddimatun lin nikah. Pinangan atau meminang itu hanya pengantar, ya, pengantar atau pembukaan untuk pernikahan. Ini kalimat yang jelasnya di sini, la yatarattabu 'alaiha ma yatarattabu 'alan nikahi, sehingga pinangan itu tidak berdampak hukum sebagaimana ketika seorang wanita sudah dinikahi. Pinangan, ya, lamaran atau pinangan itu tidak berdampak hukum sebagaimana dampak hukum yang diakibatkan dari pernikahan. Kalau dampak hukum, ya, yang akibat pernikahan jelas, yang tadinya haram menjadi halal, jelas itu, ya. Yang tadinya wanita ajnabi, ya, wanita lain, orang lain menjadi istrinya. Kemudian wanita itu halal, ya, terhadap suaminya. Itu dampak dari perkawinan. Tetapi lamaran itu tidak berdampak hukum sebagaimana pernikahan. Jadi lamaran itu masih jauh dengan pernikahan, karena memang baru menyatakan keinginan, ya. Karena baru menyatakan keinginan, maka tidak boleh kemudian sudah baru dilamar perlakuannya sudah seperti istrinya. Nah, ini terkait tentang khitbah. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah hukumnya. Al-khitbatu laisat syarton fi sihhatin nikah. Khitbah atau lamaran, dalam hukum Islam itu bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Jadi lamaran atau pinangan itu bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Artinya apa? Falau tamma biduniha kana sahihan. Kalau ada sebuah pernikahan tanpa adanya lamaran, kemudian perkawinan itu sudah dilangsungkan dan telah terpenuhi syarat dalam pernikahan, ada saksi, ada wali, ada dua mempelai, ada akad nikah. Ketika sebuah pernikahan sudah terjadi, terlaksana tanpa adanya lamaran, maka pernikahannya sah. Meskipun ini jarang, tapi kalau ada, misalnya tanpa lamaran, bisakah? Mungkinkah? Mungkin. Seperti misalnya sahabat lama, ya,
ya sahabat lama, ya dah lama ndak ketemu, para dulu teman akrab, ya konco kamar misalnya, konco kos, kalau dulu bukan kos ya, in the kos, itu ya konco the kos, ya kalau dulu kan namanya in the kos. Ya udah lama dulu sudah ya sekian tahun bareng-bareng, kemudian pisah dalam waktu yang lama. Ya, 20 tahun berikutnya ketemu. Ketika ngobrol-ngobrol, ya 25 tahun kemudian ketemu, ngobrol gimana sih ya, sudah nikah sudah. Berapa anaknya? Berapa kira-kira? Ya, 6 misalnya. Sampean piro? Saya sudah 5. Saya 5 sama. Barepe ya barepe. Putri. Oh, iya po? Iya, sudah berapa tahun? Sudah 21 tahun. Oh, wan sampean lanang apa wedok? Lanang, pirang tahun? 22 tahun. Piye jodoke wae? Misalnya, piye nek jodoke wae? Ndak yo ya. Iya. Ternyata ya di skenario 2 teman sejawat itu kemudian mempertemukan kedua anak mereka masing-masing. Ketemuan, kemudian kedua orang tua itu langsung ngobrol, iki konco akrab bapak mbiyen. Mendo seduluran bi sampean tak nikahi ke gelem ora. Misalnya langsung matuk purun misalnya. Itu tanpa adanya lamaran. Ketika sudah seperti itu kemudian ya dari pihak calon suaminya, bapaknya mengatakan sesuk bayar tukone aku tak rengone sampean. Ya kira-kira tanggal ya 30 kok 32. Tanggal 23 misalnya. Ya, 32 kan ndak ada ya. Tanggal 23 aku tak rono. Ya wis tak nggawa bayar tukon. Ya wis tak tunggu. Ya, betul ke situ langsung menyampaikan mahar dan kemudian keduanya bersepakat pernikahan akan dilangsungkan pada bulan berikutnya di tanggal 15. Lalu terlaksana tanpa ada lamaran. Jadi lamaran itu hanya pembukaan. Ya. Ketika seseorang laki-laki dan perempuan, 2 orang sejoli melangsungkan perkawinan tanpa adanya lamaran, maka hukumnya tetap sah. Karena hidbah atau pinangan itu bukan syarat sahnya pernikahan atau perkawinan. Lakinna fil ghalib, hanya saja pada umumnya ya wasilatun lin nikah, tetapi pada umumnya rata-rata mayoritas pernikahan itu diawali dengan pinangan atau lamaran. Jadi sekali lagi ini hanya untuk memperjelas bahwa pinangan atau meminang itu bukan syarat sahnya nikah. Dan ketika seorang itu baru melamar, lamarannya diterima, itu belum berkonsekuensi hukum seperti perkawinan. Sehingga ketika masih lamaran itu masih orang lain, belum halal. Kalau sekarang kan sudah kaya ngono kae kan. Jadi saya tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata. Ini ya baru dilamar sudah wis koyo sah saja, koyo bojone dhewe. Ini yang perlu untuk kemudian kita pahami. Wahiyya indal jumhur jaizatun, dan hidbah atau meminang atau pinangan lamaran ini menurut jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama, jaizatun, hukumnya adalah diperbolehkan. Liqauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa, dan tidak ada dosa, tidak ada larangan atas kalian untuk meminang para wanita dengan sindiran. Meminang wanita dengan sindiran. Dan itu yang biasanya pengantarnya
begitu ya, kata-kata sindiran. Wal mu'tamadu inda Syafi'iyati istihbabiha, dan menurut mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i bahwa meminang atau melamar ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi syarat sahnya perkawinan. Karena bisa jadi terjadi perkawinan tanpa ada lamaran. Apa alasannya sunnah? Karena dalam mazhab Syafi'i li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu khataba Aisyah binta Abu Bakrin. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminang Aisyah binti Abi Bakar. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar ya, meminang Aisyah, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yang sebagian sejarawan mengatakan usianya waktu itu ya 9 tahun. Ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Tetapi membangun rumah tangga dengan Rasulullah itu di usia 11 tahun. Dan 11 tahunnya sana sudah gede ya. Karena memang Abu Bakar ini kan orang kaya, termasuk tokoh atau orang kaya, orang terhormat ya di Makkah ketika itu. Sehingga namanya orang kaya, orang berkecukupan, itu biasanya pertumbuhan anak itu relatif lebih apa namanya? Apa kalau orang Jawa mengatakan longgor, apa longgor nggih? Bongsor kan begitu ya. Beda ketika mohon maaf kurang berkecukupan, kecenderungannya mengalami nek sekarang stunting ya. Keren kan? Ya, stunting itu kan menrang larak ke hati kan itu. Ya, kalau orang dulu mengatakan apa? Kuntet itu kan, kunteten kan itu ya, kunteten atau ya kunteten itu kalau sekarang bahasanya stunting. Nah kalau orang berkecukupan itu kan biasanya bongsor, pertumbuhannya bagus, dan Aisyah itu termasuk begitu. Di usia 11 tahun itu beliau sudah besar. Wa khataba Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendak menikahi Hafsah, Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya beberapa putra, salah satunya adalah Hafsah. Hafsah ini lahir 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Rasulullah diangkat menjadi Nabi di usia berapa? Di usia 40 tahun. Dan ketika Nabi menikahi Hafsah, Hafsah ini dalam keadaan sudah menjanda. Karena ketika sudah hijrah di Madinah, terjadi perang Badar, perang besar ketika itu. Kemudian ketika perang Badar itu suaminya Hafsah mengalami luka yang cukup parah. Kemudian luka itu sembuh, tetapi kambuh lagi hingga suaminya meninggal dunia. Sehingga menjadikan Umar bin Khattab ketika itu melihat putrinya yang masih muda. Para mu'arrikh mengatakan usia Hafsah ketika itu 18 tahun. 18 tahun sudah menjanda. Ini menjadi pukulan berat ya bagi Umar bin Khattab. Maka ketika itu Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar supaya menikahi Hafsah. Dan ketika itu Abu Bakar tidak menerimanya. Begitu Abu Bakar tidak menerimanya, maka Hafsah pun ditawarkan. Kok ditawarkan? Ya ditawarkan. Ditawarkan kepada Utsman bin Affan.
Dan Utsman bin Affan tidak menerimanya juga, sehingga membuat hati Umar bin Khattab ini semakin kurang nyaman. Tetapi tanpa beliau duga, ternyata kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsah ini. Dan ketika sudah dipinang, baru Abu Bakar mendekati Umar dan mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah, ketika engkau menawarkan putrimu kepadaku, bukan berarti aku menolaknya, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah beberapa kali menyebut nama Hafsah, maka kami enggan untuk menerimanya karena kami kira Rasulullah hendak menikahinya, dan ternyata betul. Nah, itu etika. Ora malah disii nyelip nang tikungan. Enggak ya. Itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan pun juga demikian, ditawari oleh Umar untuk menikahi Hafsah, tetapi apa? Ketika itu Utsman pun enggan untuk menerimanya karena Utsman juga tahu bahwa Rasulullah beberapa kali menanya atau menyebut nama Hafsah. Dan Hafsah ini termasuk istri Rasulullah SAW yang pernah dicerai oleh Rasulullah, pernah dicerai, sehingga waktu itu Umar bin Khattab sangat marah kepada putrinya. Tetapi ternyata apa? Dinikahi kembali oleh Rasulullah, dirujuk kembali atas perintah Allah. Bukan perintah siapa-siapa, tapi Allah lah yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk rujuk kembali kepada Hafsah. Karena Hafsah ini adalah seorang perempuan yang shaimat, yang rajin berpuasa, rajin salat malam, dan termasuk wanita yang sangat cerdas. Itu Hafsah, putri dari Umar bin Khattab yang dipinang oleh Rasulullah SAW setelah ditawarkan kepada Abu Bakar dan Utsman, namun kedua sahabat itu menolak beliau. Baik, kita jeda azan Isya dulu. Jadi khitbah atau melamar atau lamaran pinangan ini hukumnya adalah boleh, dan dalam mazhab Syafi'i lamaran atau pinangan itu bahkan hukumnya adalah sunnah. Apa alasannya? Alasannya adalah itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian man tuhatibu ilaihil mar'ah, melalui siapa ya, melalui siapa seorang wanita itu bisa dilamar. Wanita itu bisa dilamar, lamaran itu melalui siapa? Pertama, al-aslu ayyutlabuz zawaj bil mar'ati ay khidbatiha min waliha. Pada asalnya, pada dasarnya permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya atau melamarnya pada asalnya itu disampaikan kepada walinya perempuan itu. Ini pada asalnya. Artinya apa? Ketika ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lamaran itu ditujukan kepada wali dari perempuan itu. Meskipun ya sekarang formalnya begitu, tapi ada non formalnya. Apa non formalnya? PDKT, cari informasi kira-kira kalau dilamar mau atau enggak. Ya, sekarang kan sudah dengan dunia digital, ya. Sehingga sudah ada ta'aruf dulu, sudah nanyai dulu. Ketika si wanita itu kemudian menyatakan mau, baru kemudian si laki-laki ini langsung melamar wanita tadi, meminta atau kepada walinya. Karena memang pada asalnya
wanita itu dilamar, lamaran itu melalui walinya. Fa'an Urwah, dari Urwah, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba Aisyata radhiyallahu anha ila Abi Bakrin. Diriwayatkan dari Urwah, ya, dari Urwah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khataba Aisyata, Nabi itu meminang Aisyah, melamar Aisyah. Ketika itu Nabi melamarnya, meminangnya tidak langsung kepada Aisyah, tapi melamarnya kepada Abu Bakar, kepada bapaknya. Faqala lahu Abu Bakrin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Aisyah, yaitu putranya Abu Bakar ini, maka faqala lahu Abu Bakrin, Abu Bakar pun berkata kepada Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, innama anna akhuka, wahai Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudara engkau? Bukanlah aku ini adalah saudara engkau? Faqala, maka Nabi pun mengatakan, akhi fi dinillahi wa kitabih. Ya, betul, engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya. Engkau ini, wahai Abu Bakar, engkau ini adalah saudaraku seagama. Karena memang antara Nabi dan Abu Bakar tidak ada hubungan nasab. Rasulullah mengatakan tadi, ana akhu ana fi dinillahi wa kitabih. Saya ini memang akhi, kamu ini saudaraku, saudara seagama. Wahyali halal, tetapi ketahuilah bahwa anakmu itu halal untukku ketika aku melamarnya dan aku akan menikahnya. Nah, ini dijadikan sebagai satu dalil oleh pengarang kitab ini bahwa pada dasarnya lamaran atau pinangan itu melewati atau lewat walinya. Pinangan itu terjadi, seorang wanita itu bisa dipinang ini melalui walinya. Wali itu bisa bapaknya jika bapaknya masih, atau saudaranya jika bapaknya sudah tidak ada, dan seterusnya. Berlaku hukum perwalian secara beruntun secara umum. Yang kedua, wa yajuzu an tukhatibal mar'ata rasyidata ila nafsiha. Tetapi boleh seorang laki-laki itu meminang wanita, boleh wanita itu dipinang, dilamar, ya, langsung kepada dirinya rasyidah jika wanita itu sudah dewasa. Kalau wanita itu sudah dewasa, rasyidah itu sudah rasyid, sudah dewasa. Kalau wanita itu sudah dewasa, boleh pinangan, lamaran itu tidak melalui bapaknya, tetapi langsung kepada si wanita itu sendiri. Ini hukumnya diperbolehkan. Li haditsin Ummu Salamah, ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ditinggal mati oleh suaminya. Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, lama mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah suamiku meninggal dunia. Ini yang cerita Ummu Salamah. Ketika suamiku meninggal dunia, arsala ilayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengutus kepadaku Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi mengutus kepadaku yaitu melalui Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini, ya, kalau dalam catatan sejarah yang pernah membocorkan rahasia Nabi ketika Nabi hendak melakukan penaklukan kota Makkah, tetapi kemudian diampuni
Karena ketika itu beliau ya hanya ingin menulis kepada saudaranya agar saudara-saudaranya di Makkah menyingkir ke tempat yang jauh karena Makkah akan ditaklukkan. Beliau menitipkan surat oleh seorang wanita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan pemberitahuan ya dari Allah Ta'ala bahwa sedang ada seorang wanita berjalan menuju ke Makkah untuk membocorkan misi Nabi hendak melakukan penaklukan kota Makkah. Ketika itulah Ali bin Abi Thalib ya dengan sahabat yang lain diutus oleh Nabi untuk mengejar wanita itu dan terkejar sampai di sebuah perkebunan. Di tempat itu kemudian wanita itu digeledah. Kemudian ya akhirnya ditemukan ada sepucuk surat yang diikat di gelung rambutnya ya, jadi men primpen itu dikeke gelung rambutnya. Dan kemudian ya surat itu pun dibawa kepada Nabi dan para sahabat pun geram ketika itu. Sampai ya Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami untuk memisahkan kepala dari lehernya. Nah itu Umar kan selalu begitu, izinkan saya untuk memisahkan kepala dari lehernya, sa'ufarriqu ra'sahu. Tetapi Nabi kemudian ya beliau kemudian memaafkannya. Nah, Khatib bin Abi Balta ini pernah diutus oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, setelah suamiku meninggal dunia, Rasulullah mengutus kepadaku utusan yaitu Khatib bin Abi Balta'ah yahtubani lahu untuk melamarku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melamar, meminang Ummu Salamah langsung kepada Ummu Salamah, hanya beliau melalui perantara Khatib bin Abi Balta'ah. Fakultu, kata Ummu Salamah, innali bintan, ya ndak apa-apa, tapi saya punya anak perempuan karena memang janda. Saya punya anak perempuan, wa anna ghuyur, dan saya ini ghuyur. Apa ghuyur? Ghu bukan ngu ya. Wa anna ghuyur, dan saya ini adalah ghuyur. Ghuyur itu wanita pencemburu. Ya, itu kata Ummu Salamah. Saya ini punya anak perempuan masih kecil dan saya ini seorang wanita ya pencemburu. Dan pada akhirnya beliau pun menerima ya pinangan Rasulullah dan beliau menjadi ummahatul mukminin, salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa wanita itu bisa dipinang, bisa melalui walinya, tetapi bisa dipinang secara langsung jika wanita itu wanita yang dewasa. Kalau di Indonesia saya kira itu sudah tidak ada persoalan, karena memang kalau di Indonesia pernikahan itu diperbolehkan ketika usianya sudah berapa tahun? Ya, berapa tahun undang-undang sekarang? Kan? Ya, 19 tahun atau 11 tahun? Berapa, Bu? 19. Saya tahu, saya juga di KUA. Jadi batas minimalnya adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum itu belum dibolehkan kalau sekarang, karena dianggap ya belum dewasa. Dianggap belum dewasa. Meskipun faktanya wis 30 tahun hurung dewasa, yo pirang-pirang. Jangankan 30 tahun, 50 tahun hurung dewasa yo enten toh. Wis 50 tahun ning ora dewasa ya. Nah, itu batas minimal pernikahan di Indonesia. Kemudian Ibu Bapak rahimakumullah, kita tambah satu lagi ya pembahasan, yaitu yusra'u liwaliyin arda mau muwaliyatahu ala ahli shalah. Disyariatkan bagi para wali untuk menawarkan. Nah, ini yang sekarang
Di Indonesia jarang. Kalau toh ada itu hanya di kelompok atau di segmen tertentu, ya. Disyariatkan bagi para wali untuk menawarkan para wanita di bawah kewaliannya, ditawarkan kepada anak atau laki-laki yang saleh. Ditawarkan. Seorang suami, orang tua punya anak perempuan, dianjurkan para bapak untuk menawarkan putri-putri mereka, ditawarkan kepada laki-laki yang soleh. Itu disyariatkan demikian. Meskipun ini juga ketika nanti aman dari fitnah. Faqad qala Syekhus Shalih li Musa, telah berkata Syekhus Shalih, seorang laki-laki tua yang soleh kepada Nabi Musa, ya. Ini yang menjadi mertuanya Nabi Musa. Nabi siapa? Mertuanya Nabi Musa siapa? Syu'aib, ya, Nabi Syu'aib. Di zaman Nabi Musa itu kan ada beberapa nabi hidup dalam satu zaman. Ada beberapa nabi hidup dalam satu zaman. Ada Nabi Musa, ada Nabi Syu'aib. Kalau Harun kan menyertai Nabi Musa. Ada Nabi Harun menyertai Nabi Musa. Ada Nabi Syu'aib. Ada Nabi siapa lagi? Khidir, ya, kalau di surat Kahfi kan disebutkan seperti itu. Dalam satu zaman ada beberapa nabi dan syariatnya tidak sama karena memang objek dakwahnya berbeda. Ya, ini berbeda dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syu'aib, ya, beliau pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-27. Nabi Syu'aib, beliau kepada Nabi Musa mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'juroni thamaniyah hijaj. Beliau mengatakan, inni uridu an unkihaka, saya ingin menikahkanmu wahai Musa. Itu kisahnya kan panjang kan. Setelah dua putri Nabi Syu'aib sedang menggembala kambing. Dan ketika itu dari kejauhan Nabi Musa melihat ada sekawanan penggembala kambing yang sedang meminumkan kambing-kambing mereka di sebuah sumber air. Dan ketika itu ada dua wanita yang berada di tempat yang agak jauh dan kalah, tidak berani mendekat karena didominasi oleh kaum laki-laki itu. Ya, kalau dalam satu kisah ketika beberapa laki-laki itu pergi, maka kemudian sumber air itu ditutup kembali dengan sebongkah batu yang cukup besar dan hanya kuat diangkat oleh 8 orang. Sehingga dua wanita Nabi Syu'aib ini tidak mungkin bisa gotong karena memang tidak pernah fitness kan, batu besar sementara dua orang perempuan. Maka kemudian Nabi Musa pun mendekat lalu membuka bongkahan batu yang menutupi itu seorang diri. Dan Nabi Musa kan memang sosoknya kuat kan. Kalau di kisah berikutnya kan ketika ada dua orang dari Bani Israel dan Kipti bertengkar, dilerai tidak mau, kemudian kaum Bani Israel tadi yang dari suku Kipti tadi dipukul dengan sekali pukulan langsung meninggal dunia. Kalau di beberapa kitab tafsir itu Nabi Musa memukulnya dengan tangan kiri. Jadi tangan kirinya saja kuburan, apalagi tangan kanannya. Kalau orang kan biasanya goyonya begitu, rumah sakit kuburan. Jadi kalau kiri itu rumah sakit, kanannya kuburan. Nabi Musa kirinya saja sudah kuburan, apalagi kanannya. Ini kan sosok Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah itu kemudian apa? Nabi Musa pun diajak oleh wanita tadi. Dan yang menarik begini, ketika Nabi Musa diajak dua orang perempuan itu,
ya menuju ke rumah Nabi Syuaib, Nabi Musa di belakang, dua wanita itu pun kemudian di depan. Dan ketika itulah ada angin yang cukup besar sehingga menerpa dua wanita tadi, sehingga pakaiannya, ya, pakaian dua wanita tadi membentuk pada tubuh dua wanita tadi. Dan Nabi Musa yang ada di belakangnya kemudian mengatakan apa? Sudah, kamu di belakang, tunjukkan saja kemana jalannya, saya akan di depan. Nah, ini saking sopane Nabi Musa, tidak terus nang mburi malah dipoto barang sekarang malah dipoto barang kan. Itu saking sopane Nabi Musa alaihissalam. Begitu sampai di rumah diceritakan, ya, semuanya telah diceritakan oleh dua putrinya tadi. Kemudian apa? Nabi Syuaib mengatakan, saya akan menikahkanmu dengan salah satu di antara dua putriku ini, ala anta juroni, dengan ujroh, dengan mahar thamaniyah hijaj, kamu bekerja untukku selama 8 musim haji. Ya, 8 musim haji berapa tahun itu? 8 tahun. Ya, imbalan atau maharnya itu kerja di tempatnya Nabi Syuaib selama 8 tahun. Ya, bapak-bapak yang punya anak perempuan kalau ada yang melamar bisa mengatakan itu, ya, ya pasti nanti calon menantu ndak akan mau, ya wegah ya. Nah, itu kalau ada yang melamar, ya kamu saya terima lamaran mas, nanti maharnya ndak usah macam-macam, cukup macul di tempat saya 10 tahun. Wah, ini mundur teratur nanti ya. Nah, ini dulu Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Artinya apa? Nabi Syuaib lah yang menawarkan putri beliau kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, wa fis sahih, disebutkan dalam hadis sahih, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab khina ta'ayyamat Hafsah ibnatahu min Khunais bin Hadzafah as-Sahmi, ya, diriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab, ketika Hafsah putri beliau menjanda karena ditinggal mati oleh Khunais bin Hadzafah as-Sahmi, ya, yang meninggal pasca perang Badar. Maka aradha ala Utsman, maka Umar bin Khattab beliau menawarkan putri beliau kepada Utsman. Utsman menolaknya. Summa ala Abu Bakrin, lalu Umar pun menawarkan kepada Abu Bakar. Yang ditawari ini kan tokoh-tokoh semuanya, dan Abu Bakar menolaknya. Summa khotobaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata kemudian Rasulullah lah yang melamar Hafsah putri Umar bin Khattab. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, Abu Bakar ketika ditawari oleh Umar ini sebenarnya, ya, bahasanya ya mau saja. Maka itu ketika setelah dipinang oleh Rasulullah, Abu Bakar menemui Umar dan mengatakan apa? Ketika engkau menawarkan kepadaku, bukan berarti aku menolaknya, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah beberapa kali menyebut nama Hafsah, maka kami pun enggan. Dan ternyata Rasulullah yang kemudian meminang Hafsah putri dari Umar bin Khattab. Artinya apa? Ini dalil yang kedua bahwa wali ini boleh menawarkan para anak-anak wanitanya untuk dinikahi oleh laki-laki yang saleh. Yang ketiga, wa'an Ummi Habibah qalat, dari Ummu Habibah yang mengatakan, qultu ya Rasulullah, ankih ukhti binti Abi Sufyan. Ketika itu Ummu Habibah mengatakan, ya Rasulullah, nikahilah
saudari perempuanku binti Abi Sufyan, itu anaknya Abu Sufyan. Qala, Nabi mengatakan, wa tuhibbina, apakah kamu suka jika aku menikahi saudarimu? Artinya apa? Ummu Habibah menawarkan agar Rasulullah menikahi saudari kandungnya dia. Nabi bertanya, kamu suka jika aku begitu? Qultu, ketika itu Ummu Habibah mengatakan, na'am, ya. Lastu laka bimuhalladin wa ahabbu min syarikni fi khairin ukhti. Karena kenyataannya ya Rasulullah, engkau menikahi beberapa wanita, dan saya sangat suka jika di antara wanita-wanita sekutuku, aku suka jika di antara wanita-wanita sekutuku yang menjadi istri engkau dalam kebaikan itu adalah saudari perempuanku. Qala Nabi mengatakan, inna dzalika la yahillul li, itu tidak boleh untuk saya. Ini juga satu dalil ya, bahwa ya seseorang boleh menawarkan ya saudarinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang saleh. Dan yang keempat terakhir, wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka tanawwaq. Ya, ini bahasa agak asing. Malaka tanawwaq fi Quraisyin wa tada'ana. Ya Rasulullah, malaka tanawwaq, kenapa engkau lebih memilih, kenapa Anda lebih memilih wanita-wanita Quraisy dan meninggalkan wanita-wanita kami? Qala, Nabi mengatakan, wa indakum syai', apakah kamu punya ya seorang wanita yang pantas untukku? Qultu, Ali mengatakan, na'am, ya, bintu Hamzah, anaknya Hamzah. Qala Rasulullah mengatakan, innaha la tahillu li, anaknya Hamzah tidak boleh aku nikahi. Innaha ibnatu ahi minar radha'ah, karena dia anaknya saudara sepersusuan denganku. Karena dia anak saudara sepersusuan denganku. Dulu kita sampaikan, kalau kita punya saudara sepersusuan, maka berlaku saudara sepersusuan itu seperti saudara kandung. Maka anaknya dia tidak boleh dinikahi, ya, ibunya tidak boleh dinikahi, karena kedudukan saudara sepersusuan itu seperti saudara kandung. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ini yang barangkali bisa kita bahas pada malam hari ini terkait tentang meminang perempuan, meminang wanita untuk dinikahi. Kemudian pada bab yang berikutnya itu masih terkait tentang pembahasan hidbah ini, dan insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh, nggih. Monggo. Salam. Saya tanyakan ini masalah cerai tadi. Iya. Kalau orang sudah bercerai di pengadilan umpamanya ya, kan sudah diketuk palu itu, cuma baru pisan. Apakah boleh rujuk lagi? Oh ya. Jadi ketika wanita sudah dicerai, maka jika perceraian itu masih perceraian yang pertama dan kedua, maka suami yang telah menceraikannya masih bisa untuk rujuk kembali. Iya. Jadi ketika cerai pertama masih bisa rujuk lagi. Setelah itu cerai lagi, masih bisa rujuk lagi. Tetapi ketika sudah cerai lagi yang ketiga, maka
mantan suami tidak boleh untuk rujuk kembali, kecuali kalau wanita itu sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan laki-laki lain itu atas kemauannya sendiri menceraikannya, maka mantan suami yang telah menceraikan 3 kali boleh untuk kembali rujuk kembali. Jadi ketika cerai pertama, cerai yang kedua, talak pertama, talak kedua masih bisa untuk rujuk kembali. Tetapi ketika sudah cerai yang ketiga tidak boleh rujuk kembali, kecuali jika ada yang menikahinya atas kemauannya lalu ia menceraikannya atas kemauannya juga, baru mantan yang telah menceraikan 3 kali itu boleh untuk rujuk kembali. Nah, itu khilaf di antara para ulama, ya. Itu nanti ada pembahasan tentang perceraian setelah pernikahan. Ya, hukum seseorang yang menceraikan sekali tetapi mengatakan kamu sudah talak 3. Nah, itu nanti kita bahas pada bab tentang perceraian karena agak panjang. Nah, nanti tidak matang malah. Oke, turun. Oke, ada lagi? Oh, oke. Mohon lebih dijelaskan lagi terkait hadis terakhir tadi yang mengisahkan dialog bahwa apakah engkau Rasulullah hanya menikahi orang-orang Quraisy? Ya. Padahal itu kan dari keluarganya, yang tanya dari keluarganya Hamzah. Yang tanya Ali bin Abi Thalib. Yang tanya Ali bin Abi Thalib. Padahal kan itu juga dari suku Quraisy. Betul. Sudah. Hadis ini ya kalau kita buka diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Imam Nasai. Para ulama membaca hadis ini sesuai dengan tekstualnya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini kan termasuk orang-orang Quraisy, kan begitu. Tetapi ketika itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau hanya memilih orang-orang Quraisy saja dan meninggalkan wanita-wanita kami. Kalimat wanita-wanita kami, wallahu alam bisawab, yang dimaksud itu barangkali semua wanita-wanita di luar Quraisy ketika itu. Kalimat ketika itu, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan ini, wallahu alam, barangkali Nabi belum menikahi wanita-wanita di luar Quraisy. Pernikahan Nabi kan berangsur sekian tahun. Artinya bisa jadi ketika Ali mengatakan seperti ini, Rasulullah baru menikahi beberapa wanita yang dari Quraisy saja. Karena pada kenyataannya setelah Nabi sekian waktu berlalu, Nabi pun juga menikahi wanita-wanita di luar mereka. Dan ketika itu ada yang oleh Nabi diceraikan, lalu Nabi rujuk kembali seperti Hafsah. Tetapi ada yang juga dicerai oleh Rasulullah dan beliau tidak merujuknya kembali. Saya lupa namanya. Jadi ada istri Nabi yang juga dicerai oleh beliau dan beliau tidak merujuknya. Artinya apa? Apa yang dialami oleh Rasulullah itulah bukti memang beliau adalah manusiawi. Ia melakukan pernikahan, ia melakukan lamaran, bahkan pernah melakukan perceraian, bahkan beliau juga merujuk yang sudah dicerai, bahkan beliau telah menceraikan dan tidak merujuk yang dicerainya. Artinya ini semua itulah bingkai dalam sebuah pernikahan. Perceraian terjadi dialami Nabi, rujuk dialami oleh Nabi, perceraian dialami oleh Nabi. Dan ini menunjukkan satu hal satu kandungan yang sangat bagus, bahwa diantaranya adalah
Islam dengan syariatnya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Pernikahan untuk kemaslahatan, perceraian untuk kemaslahatan, rujuk untuk kemaslahatan. Dan ketika ada yang dicerai tidak dirujuk kembali, itu hanya hanya satu, tujuannya adalah kemaslahatan. Saya kalau di himpunan putusan tarjih, makna Islam itu adalah ma anzalallahu fil Quran, semua yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik perintah-perintahnya, larangan-larangannya, himbauan-himbauannya, yang semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia, dunianya maupun akhiratnya. Artinya syariat nikah, syariat rujuk, syariat ada perceraian, semuanya tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ada kalanya tidak tercapai kemaslahatan kecuali dengan rujuk kembali, tetapi ada kalanya tidak tercapai kemaslahatan kecuali harus dengan perceraian. Itulah dalam ruang lingkup pernikahan seperti itu. Oh ya, terakhir. Oh ya. Ketikanya seseorang itu menghibah perempuan yang perempuan padanya langsung, yaitu yang dimaksud perempuan dewasa itu yang seperti apa? Karena bisa jadi ada pertanyaan, berarti boleh menikah dengan perempuan yang belum dewasa, kan begitu. Lalu yang kedua, kenapa kok dalil yang membolehkan itu adalah dalil yang usulnya, padahal dia adalah seorang siapa? Sampun. Oke, terima kasih. Ini meminang, bukan menikah. Jadi kalau meminang itu belum berkonsekuensi hukum sebagaimana menikah. Bagaimana ketika kemudian meminang wanita yang sudah rosidah secara langsung ketika dia sudah dewasa? Kalimat sudah dewasa, rosidah, ini adalah seseorang yang sudah mampu berpikir untuk dirinya saat itu dan waktu yang akan datang. Seseorang yang telah mampu berpikir untuk kemaslahatan dirinya saat itu dan akan datang. Artinya ketika wanita-wanita sudah dewasa, sudah bisa berpikir tentang dirinya, tentang masa depannya, tentang hal-hal lain, maka seorang wanita, seorang laki-laki boleh melamarnya secara langsung tanpa melalui perantara, tanpa melalui perantara walinya. Meskipun nanti ketika dalam pernikahan tetap itu adalah menjadi kewajiban bagi walinya. Beda dengan wanita yang belum dewasa, maka boleh seorang laki-laki ketika meminang seorang wanita melalui orang tuanya ketika anak yang dipinang itu belum dewasa. Pada dasarnya begitu. Hanya kalau di Indonesia ini tidak bisa ketika sebelum dewasa. Oleh karenanya di antara para sejarawan ada yang menyebutkan Rasulullah itu meminang Aisyah itu di usia 6 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Dan itu usia yang masih anak-anak, maka melalui orang tuanya. Tetapi ketika meminang Ummu Salamah karena sudah janda, maka meminangnya secara langsung. Oleh karenanya tidak sedikit di antara para ulama bahwa ketika ada seorang wanita dipinang oleh seorang laki-laki, jika dia belum dewasa atau belum menikah, maka harus dengan persetujuan walinya. Berbeda ketika sudah janda,
maka ketika dia dipinang oleh seorang laki-laki, dia boleh untuk menerimanya tanpa persetujuan walinya. Ini kalau pembahasan agak panjang. Jadi kalau wanita-wanita biker, wanita-wanita yang masih perawan, ketika dia dilamar maka mestinya atas persetujuan, atas izin walinya. Berbeda dengan seseorang yang sudah janda. Seorang perempuan yang sudah janda, dia boleh untuk menerima lamaran seorang laki-laki meskipun tidak diizinkan oleh walinya. Artinya ketika walinya tidak mengizinkan, maka sebenarnya dia boleh untuk menentukan pilihannya sendiri. Meskipun nanti ketika kemudian dalam pernikahannya tetap yang menjadi wali adalah, yang menikahkannya adalah walinya. Jadi ketika untuk menentukan menerima dan tidaknya, kalau wanita-wanita yang biker itu melalui walinya. Tetapi kalau janda itu bisa menerimanya langsung, menerimanya atau tidak menerimanya dengan menentukan sendiri tanpa izin dari walinya. Jadi yang dibuat contoh di sini kebetulan adalah Ummu Salamah yang memang betul-betul sudah dewasa. Karena ketika itu Ummu Salamah menyatakan menerimanya, hanya saja kata beliau, hanya saja saya ini seorang wanita yang sudah punya anak perempuan satu masih kecil, dan saya ini wanita yang pencemburu. Artinya apa? Menerima secara langsung. Berbeda ketika Nabi memina Aisyah, tidak ada komentar dari Aisyah, hanya waktu itu diterima oleh diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu perbedaan ketika wanita dewasa dan wanita yang dalam tanda petik belum dewasa dalam konsep syariah. Hanya ini ketika kemudian ditarik ke hukum positif di Indonesia, ya bisa kita katakan bahwa rata-rata sudah dewasa karena dari sisi usia yang sudah dewasa, yaitu setelah atau di atas 19 tahun. Allah alam bisawab. Memang kalau ditarik ke fikih Indonesia agak sulit ya, karena kalau masih anak-anak kan tidak boleh menikah. Tapi kalau sekedar meminang bolehkah? Boleh. Ya karena antara pinangan dan lamaran dan pernikahan itu tidak memberikan dampak hukum yang sama. Kalau baru melamar maka wanita yang dilamar masih ajnabi, belum siapa-siapanya. Berbeda ketika sudah menikah. Sehingga lamaran tidak berkonsekuensi hukum seperti konsekuensi hukum yang diakibatkan dengan pernikahan. Dan pernikahan tanpa lamaran pun juga tetap sah hukumnya. Allah alam bisawab ya. Ibu sekalian rahimakumullah, sampai di sini kita lanjutkan masih pembahasan ini. Tema ke depan adalah disyariatkan bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya. Nah, tadi kan orang tua. Seorang wanita disyariatkan untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk menikahinya. Ini fikihnya lebih ekstrim. Kalau tadi kan orang tuanya nawarkan anaknya. Kalau ini wanita menawarkan dirinya. Itu nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Demikian kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.